Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, yang kami taati para alim ulama, wabil khusus kepada sahibul bait, keluarga daripada Pondok Pesantren Al-Waridin, wabil khusus kepada putra putri Romo Kiai Haji Ibnu Hajar, wabil khusus pengasuh Kiai Alauddin dan saudara-saudaranya, seluruh keluarga Pondok Pesantren Al-Waridin. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Muwafiq, yang kami hormati Romo Kiai Haji Imam Syatari, yang kami takzimi Al-Habib Muhammad bin Yahya Barakbah, segenap para kiai yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, para pejabat pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir di majelis ini, para tokoh masyarakat, dan juga hadirin hadirat yang hadir di acara Maulid Nabi dan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah diterangkan oleh Habib Muhammad bin Yahya tentang bagaimana kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Dikatakan an-ni'mat idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau kita syukuri maka nikmat itu akan tetap keberadaannya. Tapi kalau kita kufuri maka dia akan lari dan tidak akan kembali lagi. Nah, sekarang bagaimana cara mensyukuri nikmat? Cara mensyukuri nikmat yaitu salah satu di antaranya yaitu apabila kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu kita pakai sesuai dengan fungsinya. Maka ini yang dinamani mensyukuri nikmat. Semisal contoh kita diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya apa? Yaitu mata itu kita pakai untuk membaca Al-Qur'an, untuk belajar, untuk melihat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, keindahan alam, sehingga kita tafakur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh nikmat dan bagaimana cara mensyukurinya. Yang dinamakan tidak mensyukuri, kita diberi nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mripate tinggi jelalatan, tinggi cuci mata terus. Lan iki naminipun boten mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga diriwayatkan
ada salah satu ulama yang beribadah selama 80 tahun, beribadah terus tidak pernah maksiat karena dia bertempat di suatu pulau yang jauh dari kemaksiatan. Beribadah terus 80 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ketika dia meninggal, orang ini ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk surga, kamu masuk surga ini karena amalmu atau karena apa? Akhirnya dia sombong, ini karena amal saya selama 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dituntut, apakah benar ucapanmu itu, kau masuk ke surga karena ibadahmu bukan karena rahmatku? Iya Gusti. Oke, kalau gitu ditimbang. Akhirnya aku berikan kamu satu kenikmatan, yaitu aku berikan kau mata, maka dari itu akan kutimbang satu kenikmatan ini dengan amalmu selama 80 tahun. Ketika ditimbang ternyata hanya satu nikmatnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 80 tahun beribadah, wakila 500 tahun beribadah. Ini ternyata nikmat satu ini tidak ada bandingannya, ya, dibandingkan dengan ibadahnya orang tersebut. Artinya apa? Nikmat satu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini tidak imbang dengan ibadah yang puluhan tahun yang dilakukan oleh hambanya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu kita masuk surga ini semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat. Begitu juga kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, idza syukirat qarrat, nikmat itu kalau disyukuri maka dia akan tetap keberadaannya. Orang diberi kekayaan, dengan rasa syukurnya maka dia berbagi dengan sedekah, dengan zakat, dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini namanya bersyukur. Maka dari itu apabila orang yang diberi nikmat kemudian mau bersyukur, maka nikmat ini akan tetap keberadaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semoga kita diberi kekuatan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersyukur atas nikmat-nikmatnya sehingga kita diberi ketetapan nikmat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga rasa syukur. Kanjeng Nabi ndawaken man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya banyak sekali. Sapa wong sing gak bersyukur karo manusia, berarti gak bisa bersyukur karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, maka dari itu kita wajib berbakti birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Ini namanya bersyukur kepada orang tua kita yang melahirkan kita. Assalamah, fadal. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi dawuhkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita diingatkan oleh Kanjeng Nabi, kita harus bisa berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kita.
Seorang anak harus bersyukur kepada orang tuanya yang telah mendidik, yang telah membesarkan dari kecil sampai bisa mandiri. Begitu juga anak santri harus bisa bersyukur kepada gurunya, kepada kiainya. Bahkan seorang santri bersyukur kepada gurunya dikatakan melebihi syukurnya kepada orang tuanya. Karena apa? Di dalam kitab Taklim Muta'alim dikatakan bahwa bapakmu, ibumu adalah yang melahirkan kamu, dari kamu tidak ada menjadi ada. Sedangkan gurumu, kiaimu adalah yang menyelamatkanmu ketika kau dilahirkan dunia, kemudian sampai kamu selamat di akhirat nanti. Maka dari itu seorang kiai kedudukannya lebih tinggi daripada orang tua, karena seorang kiai, seorang guru adalah abur ruh yang menyelamatkan kita sejak kita hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dari itu penting kita bersyukur kepada orang-orang yang telah membantu kita. Kita bersyukur kepada orang-orang yang telah mendampingi kita. Kita bersyukur kepada orang-orang yang telah membantu kita. Ini sangat penting sekali. Maka dari itu, barang siapa orang yang bersyukur, barang siapa orang yang bisa berterima kasih kepada manusia, berarti bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Demi yakti lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum, moko yektine bakal nambah temen semengsun kum ing sira kabeh. Kalau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi dan menetapkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semoga kita menjadi orang yang bisa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Niki sambil menunggu nggih Gus Muafiq yang kita tunggu-tunggu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi telah dijelaskan bahwa semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semuanya harus dengan amal, dan amal yang paling utama nanti, yang paling bobotnya itu paling berat, yang paling tinggi nilainya adalah husnul khuluq, akhlakul karimah. Paling penting ini, nanti orang masuk surga itu nomor satu akhlakul karimah. Maka dari itu dengan akhlakul karimah inilah Kanjeng Nabi diutus di muka bumi ini. Kanjeng Nabi ndawakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini semata-mata adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu para kiai, para ulama sebagai pewaris, penerus perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendirikan pesantren, mendirikan majelis taklim, semata-mata adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena akhlakul karimah adalah bobot yang terpenting yang menjadikan kita bisa masuk surga, di dalam Al-Quran yang banyak menyifati tentang sifat-sifat mulianya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan bahwa ada satu ayat yang merupakan kumpulan atau kesimpulan dari beberapa sifat-sifat utamanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yaitu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Khudhil afwa, maafkanlah kepada orang-orang yang menyakitimu, kepada orang-orang yang mendolimimu. Wa'mur bil urfi, dan ajarkanlah perintah-perintah yang baik, ajaran-ajaran yang baik. Wa'mur bil urfi, ajarkanlah kepada mereka-mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa'rid anil jahilin, dan hindarilah orang-orang yang bodoh. Artinya kita harus memaafkan kepada orang-orang yang tidak mengerti tata krama. Kita bisa memaklumi kepada orang-orang yang jahil, atau setidak-tidaknya kita tidak ikut-ikutan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Di dalam ayat ini disimpulkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang pada intinya adalah, yaitu antasila rahimaka, yaitu supaya kita menyambung saudara kita walaupun saudara kita memutus silaturahmi kepada kita, dan agar kita mau memberi kepada saudara kita walaupun saudara kita tidak pernah memberi kepada kita, dan agar kita memaafkan kepada orang-orang yang menyakiti kita dan orang-orang yang menzalimi kita. Artinya kalau kita bisa menjaga silaturahim kepada saudara-saudara kita, terutama kepada saudara-saudara yang telah memutuskan silaturahmi kepada kita, dan kemudian kita mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mau berbagi kepada kita, dan kita mau memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi kita, maka ini adalah inti daripada akhlakul karimah. Sehingga ini merupakan ciri-ciri kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamat atau ciri-ciri atau syarat dari kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hamlul adza. Kalau kita disakiti orang, kita memaafkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahul kafi وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Kemudian lagi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 4 hadis, yang mana 4 hadis ini adalah merupakan intisari daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawaken dalam hadis pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kanjeng Nabi ndawaken, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam. Niki falyakul khairan au liyasmut. Ini termasuk akhlakul karimah. Menurut Imam Syafi'i artinya apa? Apabila kita akan bicara, pikirlah apakah yang kau bicarakan ini bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, jangan bicara. Niki wong sing pinter sadurunge ngomong mikir dhisik. Lek wong bodoh sing penting ngomong mikire keri. Niki akhlakul falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita tidak bisa bicara yang baik, sebaiknya diam. Loh,
ngomong sing apik-apik niku wau itu kudu dilatih. Termasuk latihannya nopo, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, wong sing apik-apik. Sebab kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, nggih, awor karo wong dalanan sing ngomongane ora ono ukurane, kadang misuh-misuh, terutama anak-anak kecil. Seorang bapak, seorang ibu juga begitu. Harus menjaga putra-putranya aja sampai bergaul karo anak sing beling-beling. Kadang watek niku iso nular tanpa disadari. Cak cilik bergaul karo sing ngomongi sing misu-misu Allah-Allah, ini iso ketularan. Niki cara menjaga orang tua supaya tidak bergaul anaknya dengan orang yang tidak baik, sing ngomongannya mboten sae. Niki nular. Begitu juga dikatakan al-iman yang kusu wa yazidu. Kita bergaul kalau konco sing beling, kita melihat belingnya konco terus sampai meneng, niki keimanan kita niku berkurang, sehingga melihat kemaksiatan dianggap satu hal yang biasa. Niki yang ngurangi keimanan kita. Dan sebaliknya, kalau kita sowan kepada orang-orang yang soleh, kita bergaul kepada orang yang soleh, maka iman kita akan tambah. Niki penting jogo akhlakul karimah. Maka dari itu, sebagai orang tua punya tanggung jawab. Piye anak-anak dhewe ketika waktu surup lek iso dijogo aja sampai metu saka omah. Nah niki. Jadi waktu menjelang maghrib, bocah cilik lek iso neng jero omah aja metu neng luar omah. Karena apa? Karena cara Mbah Abdul Karim mare akhlake mboten sae. Niki mboten nonton kitab tapi dawet yang sepuh. Tapi lek cara teng kitab-kitab diterangkan bocah cilik-cilik ora oleh metu surup karena apa? Kuatir kesamber kalih napa? Kalih gendruwo. Karena apa? Karena waktu surup niku pas jam kerjane jin setan budal kerja. Jadi dalan macet. Lek jalanan macet awake dolan niku kena kesambet kalih gendruwo. Niki salah satu ikhtiar kita. Nggih. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Pada intinya fal yakul khairan au liyasbut, ngomong sing apik lek gak iso ya meneng. Niki berlaku juga saiki awake dhewe duwe HP ya. Lek ora iso komentar sing apik, sing luwih apik meneng. Nah, saniki kadang-kadang karena WA niku kan nggih utawa teng medsosnya kan mboten napa nggih? Mboten beban kadang-kadang ngomong sing elek, komentar sing elek. Niki termasuk nggih mboten sae. Fal yakul khairan au liyasmut. Nomor kalihipun dawuh Kanjeng Nabi dipun dawaken min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Niki termasuk saene Islami seseorang gimana meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadi lek panjenengan pengen golek mantu sing apik, karek ngamati wae kegiatane nopo. Kok kegiatane seneng nganggur-nganggur, seneng nglakoni sesuatu sing mboten manfaat wis ora usah dipek mantu. Kuwi alamate wong calon mantu sing ora apik. Dikatakan min husnil mar'i tarkuhu malah yakni. Dadi awake dhewe lek pengen dadi wong sing bermanfaat berkualitas berarti kudu iso bagi wektu, iso bagi amalan-amalan, kerjaan-kerjaan sing manfaati dan meninggalkan kerjaan-kerjaan sing mboten wonten manfaate. Niki tanda-tanda tiyang sing sae. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi. Niki penyakit bocah-bocah sakniki niku kadang-kadang cekelane HP terus.
dari 24 jam niku turune 8 jam, nyekel HP ini niku pinten 12 jam. Nah niki Masya Allah, mungkin-mungkin dipun selamataken nggih. Amin ya rabbal alamin. Min husnil islam mar'i tarkuhu malaya nih. Wis kabeh mawon niku alat niku iso manfaat, iso madarat nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namanya alat nih kados mungkin iki lek dingin ngaji ya dadi ganjaran, lek gendeng dangdutan ya dadi rusak, kemaksiatan. Okay. Terus sing kaping 3 dawuh Kanjeng Nabi termasuk sari pati atau kesimpulan akhlakul karimah nggih menika dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndawaken mangkana yu'min billahi wal akhir dipun ndawaken mriki nggih menika kita supaya napa la yu'minu ahadukum nggih dipundhaken Kanjeng Nabi la yu'minu ahaduhum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kanjeng Nabi ndawaken ora sempurna imane seseorang nggih sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya napa? Lek awake dhewe enek sedulure oleh nikmat, awake dhewe melu seneng. Lek awake dhewe ngrasakne disakiti iku lara, awake dhewe ora nyakiti karo sedulure karo kancane. Niki ejawantah atau gambaran daripada la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi. Wis sing penting pokoke lek ade bergaul karo kanca sing kaya sedulur niki termasuk wong sing imane sempurna. Napa? Nggih menika la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terakhir nomor sekawan nggih menika akhlake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndawaken la taghdab la taghdab la taghdab. Aja gampang nesunan, aja gampang nesunan, aja gampang nesunan. Artine napa? Kanjeng Nabi perintah niki la taghdab niki artine napa? Awake dhewe aja gampang nesunan. Artine awake dhewe aja mengumbar nafsu amarah. Lek jenenge wong nesu niku tasih macem sik menusa. Wong dijiwit lara nesu, wong dipisui tersinggung nesu masih wajar. Tapi sing paling dipeseni kalih Kanjeng Nabi bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan niku. Sehingga Kanjeng Nabi nate tanglet datang sahabat. Tanglete ngeten. Hei sahabat, sing mbok arane wong kuat kuwi piye definisine? Jadi sahabat dijawab, sing diarani tiyang kiat niku nggih pokoke lek bantingan menangan. Duduk ngono kuwi. Dawuh Kanjeng Nabi, sing diarani wong kuat yaitu wong sing iso menahan emosinya. Nah niki berlaku niki dalam semua kegiatan, dalam semua amal niki. Wong iso njaga emosine. Contoh wong bal-balan pengen menangan ya kudu pinter mengendalikan hawa nafsunya. Bal-balan wis pinter jane tapi emosinan, sikile kena gaprok sekitik, koncone dipukuli, akhirnya kena kartu merah ya kalah. Dan seterusnya. La taghdab pesene Kanjeng Nabi. Maka dari itu monggo kita tidak bisa sing asale gampang nesunan kok langsung dari sabar niku mboten saged kok langsung seketika mboten saged. Dipun dawaken al ilmu bit ta'alum, wong iso duwe ilmu niku dengan belajar, wal hilmu bit tahalum, wong sing iso aris iso lemah lembut niku ya dilatih carane bit tahalum, dilatih. Jadi gak iso akhlake wong sing mboten sae
kemudian dadi sae niku saged dilatih dengan bertahap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mekaten ingkang saben saged kula aturaken niki alhamdulillah Romo Kiai Muafik sampun rawuh. Alhamdulillah nggih ingkang kita tunggu-tunggu. Kula bersyukur kemarin waktu haji kula saged kepanggih beliau dan temeriki badhe kepanggih malih. Kita dengarkan, dengan kita simak nggih dengan sungguh-sungguh, mugi-mugi kita angsal berkahipun, amin ya rabbal alamin. Semanten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkunge kula nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.